Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kandang Bahari, channel yang memberikan informasi seputar peternakan. Baik teman-teman peternak dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat hasil silase rumput pakcong yang sudah kami simpan selama 13 hari. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus video selengkapnya. Baik teman-teman, sebelum kita membuka wadah silase ini dan melihat hasilnya, terlebih dahulu kami akan memberitahukan secara singkat proses pembuatan silase rumput pakcong ini. Jadi silase rumput pakcong ini tempo hari kita buat dengan metode menambahkan bahan kering di bagian dasar drum ini atau wadah ini. Kemudian rumput pakcong yang sudah dicacah dan sudah dijemur atau dianginkan untuk mengurangi kadar airnya, kemudian kita masukkan ke dalam wadah ini dan kita padatkan. Kemudian sebelum ditutup, itu di bagian atasnya juga kita berikan tambahan bahan kering. Baru kemudian wadah atau drum ini kita tutup dengan rapat. Nah, langsung saja ini akan kita buka wadahnya dan kita akan melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Jadi tempo hari kita menggunakan bahan kering bekatul. Nah, ini bekatulnya kita lihat ada sedikit basah di bagian tengahnya ya teman-teman, seperti ini. Namun di bagian pinggir-pinggirnya ini masih kering. Namun di bagian yang pinggir sekali ini ya nampak sedikit basah juga. Nah, ini langsung saja akan kita sisihkan bekatulnya. Kita akan lihat hasil silase rumput pakcongnya. Nah, ini langsung kita letakkan di wadah ya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan rumput pakcongnya. Warnanya sudah berubah seperti ini ya teman-teman. Jadi warnanya sudah mulai kekuningan. Nah, kita akan periksa aromanya. Aromanya sudah mulai harum ya teman-teman. Nah, ini jika kita genggam seperti ini. Nah, ini tangan saya tidak berair. Hanya sedikit lembab saja, namun cenderung kering ya teman-teman. Aromanya sudah mulai harum. Jadi dalam pembuatan silase rumput pakcong, jika teman-teman ingin menyimpannya kemungkinan dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan, nah sebaiknya memang menggunakan metode seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam proses penyimpanannya atau penempatannya di dalam wadah, di bagian bawahnya teman-teman berikan bahan kering seperti ini, seperti bekatul ataupun bisa menggunakan polar. Kemudian rumput pakcong yang sudah dicopper itu bisa teman-teman jemur sebentar untuk mengurangi kadar airnya. Bisa dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Nah, itu tidak mengapa. Jadi ketika kira-kira kadar airnya sudah banyak berkurang, baru teman-teman bisa masukkan ke dalam wadah drum seperti ini, atau ini ya, menggunakan wadah plastik yang dilapis dengan karung juga bisa. Nah, kemudian untuk di bagian atasnya jangan lupa tetap diberikan
tambahan bahan kering seperti ini ya teman-teman. Nah, tetap bisa menggunakan bekatul ataupun polar. Nah, hasilnya ini cukup baik ya teman-teman. Nah, ini jika teman-teman simpan dalam jangka waktu 2 bulan atau mungkin 3 bulan, insya Allah silase ini akan tetap aman. Nah, sekarang kita akan langsung berikan silase ini untuk ternaknya ya teman-teman. Nah, ini akan kita ambil secukupnya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jika silase sudah kita ambil dari wadahnya, nah contohnya seperti ini. Nah, ini wadah silase ini harus segera kita tutup kembali dengan rapat agar silase yang tersisa di dalam wadah ini tidak mudah busuk. Nah, ini kita tutup kembali seperti ini. Kemudian kita kunci dengan klemnya. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi silase yang sudah kita ambil ini akan langsung kita berikan ke ternak. Nah, kita akan coba berikan yang di pinggir ini ya teman-teman. Bismillah. Nah, kita lihat. Nah, itu langsung dimakan ya teman-teman. Nah, ini kita akan berikan untuk domba yang lainnya. Nah, jadi semuanya tetap mau makan ya teman-teman. Nah, kemudian kita berikan yang ini. Nah, ini kemungkinan karena masih ada aroma bekatulnya, jadi dia masih mencari bekatulnya ya teman-teman. Nanti setelah bekatulnya habis, biasanya rumputnya akan langsung dimakan. Nah, contohnya seperti yang ini. Nah, ini sudah ini ya, semuanya sudah makan rumputnya. Nah, ini kita lihat
masih sibuk mencari bekatulnya. Nah, ini masih ini ya. Nah, ini kita lihat sudah mulai mau makan rumputnya ya teman-teman. Nah, ini kita berikan juga. Nah, ini langsung dimakan ya teman-teman. Namun memang kalau silaseng baru dibuka dari wadah penyimpanannya seperti ini biasanya memang jika kita langsung berikan, dombanya masih memilih-milih ya teman-teman, karena masih ada aroma bekatulnya. Biasanya dia akan mencari bekatulnya terlebih dahulu. Namun ada juga domba yang mau langsung memakan rumputnya. Nah, seperti ini kita lihat, ini masih sibuk mencari bekatulnya. Namun sudah mulai makan rumputnya juga ya teman-teman. Nah, ini sudah mau habis ya teman-teman, terutama daun-daunnya. Memang untuk silase rumput pakcong ini ataupun silase rumput odot, biasanya jika kita berikan ke domba ataupun kambing, memang biasanya itu daun-daun rumputnya terlebih dahulu yang dimakan ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lihat daun-daunnya sudah mulai habis. Nah, yang ini juga daun-daunnya juga sudah mulai habis. Nah, ini masih ada sisa ya teman-teman. Nah, ini kita akan lihat silasenya ya teman-teman. Apakah sudah habis dimakan atau belum. Nah, ini dapat kita lihat. Ternyata ada sisa ya teman-teman. Nah, seperti ini sisanya. Yang ini, nah yang ini sudah mau habis ya teman-teman. Tinggal sisa sedikit. Nah, untuk yang ini ternyata yang sisa ini hanya ini ya teman-teman, bagian batang yang keras. Nah, seperti ini. Sementara untuk daun rumput pakcongnya dan bagian batang yang halus, nah itu sudah dimakan ya teman-teman. Nah, untuk yang ini sama juga. Untuk daun rumput pakcong dan bagian batang yang halus sudah habis dimakan. Nah, ini sisa bagian batang yang keras ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini memang untuk domba di kandang bahari sudah terbiasa untuk makan silase rumput pakcong ya teman-teman. Jadi sudah tidak mengajari lagi. Kita tinggal berikan langsung dilahap oleh ternak-ternak yang ada di kandang bahari. Nah, yang ini malah sudah hampir habis semua ya teman-teman. Batangnya pun banyak dimakan.
Sementara yang ini masih banyak juga ini tersisa batang-batang yang kerasnya. Nah, jadi dalam pembuatan silase rumput pakcong ini sangat perlu diperhatikan agar berhasil, yaitu kandungan airnya ya teman-teman. Karena memang rumput pakcong ini kandungan airnya lumayan banyak. Sama seperti ini ya, rumput odot juga kandungan airnya sangat banyak. Jadi dalam pembuatan silase rumput pakcong ini teman-teman harus benar-benar perhatikan kandungan airnya, yaitu teman-teman harus mengurangi kadar airnya dengan cara setelah dicoper rumput pakcong tersebut harus teman-teman jemur di bawah terik matahari sehingga proses pengurangan kadar airnya pada rumput tersebut maksimal. Jadi semakin banyak berkurang kandungan air pada rumput pakcong yang akan dibuat silase itu semakin baik ya teman-teman. Jadi usahakan kandungan airnya itu maksimal 30% kalau bisa ya teman-teman. Bahkan kalau bisa juga di bawahnya lebih baik tentunya hasilnya. Kemudian untuk wadah silasenya juga jangan lupa di bagian dasarnya diberikan tambahan bahan kering. Nah, nanti untuk detailnya juga teman-teman bisa lihat di video pembuatan silasenya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi. Nah, caranya seperti itu. Jadi pemberian bahan keringnya juga jangan terlalu sedikit. Usahakan drum atau wadah silasenya itu bagian dasarnya benar-benar tertutup oleh bahan kering. Dan kemudian jangan lupa ketika memasukkan bahan silase ini ke dalam wadah ya tentunya harus benar-benar padat ya teman-teman. Jangan sampai ada rongga udara. Kemudian untuk finishingnya, untuk bagian atas juga jangan lupa diberikan tambahan bahan kering juga. Nah, untuk pembuatan silase rumput pakcong ini juga perlu diperhatikan dalam proses pencacahannya ya teman-teman. Jadi semakin kasar cacahan daunnya maka itu semakin baik. Nah, seperti itu jika untuk silase rumput pakcong ataupun rumput odot itu sama. Jadi jika teman-teman mencacahnya terlalu halus atau menggunakan mesin chopper yang settingannya terlalu halus, itu nanti kandungan air pada rumput itu akan banyak keluar ya teman-teman. Sehingga teman-teman akan membutuhkan tambahan bahan kering yang lebih banyak dari biasanya, atau proses penjemurannya tentunya teman-teman akan sedikit lebih lama. Demikian saja pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang terus mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini dapat terus berkembang dan terus dapat memberikan informasi-informasi seputar peternakan kambing dan domba. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, sehingga apabila nanti ada video-video terbaru dari kami, tentunya agar teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.